Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Risa Fitri. Saya dari kelas R2F Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indonesia PGRI. Di sini saya akan mereview sebuah film yang sangat terkenal pada zamannya, yang disutradarai oleh Fauzan Rizal dan diproduksi oleh MT Pictures. Film ini rilis pada 20 Desember 2012 yang berjudul Habibie dan Ainun. Tokoh-tokoh yang memainkan peran sebagai Ibu Ainun dan Bapak Habibie yaitu Bunga Citra Lestari dan Reza Rahardian. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, kita langsung mereview saja filmnya. Jadi, film ini tuh memiliki plot yang sangat cepat dengan lompatan waktu yang signifikan. Dibuka dengan adegan Ibu Ainun yang sedang bermain kasti semasa sekolah, dilanjut dengan seorang guru fisika yang ingin bertemu dengan Ibu Ainun, hanya ingin bertanya tentang kenapa langit berwarna biru. Dan disitu pun Ibu Ainun menjelaskan dengan secara detail mengapa langit bisa menjadi warna biru. Dan jawaban yang Ibu Ainun melontarkan sama dengan seperti jawaban yang Pak Habibie lontarkan. Dan mereka pun dikatakan sebagai dua insan yang berjodoh. Setelah kejadian sekolah itu, mulailah kehidupan Pak Habibie di Jerman. Pak Habibie telah lama menuntut ilmu di Jerman semenjak kematian ayahnya pada tahun 1955. Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa dipanggil dengan Pak Rudi kembali ke Indonesia pada tahun 1962 untuk meninggalkan sementara risetnya dalam meraih gelar dokter di bidang teknik akibat penyakit tuberkulosis yang menyerang pada tulangnya. Saat kepulangannya itulah Pak Rudi bertemu kembali dengan Ibu Hasri Ainun Besari atau yang lebih akrab disapa dengan Ibu Ainun, gadis yang juga seorang dokter dan dahulu pernah menjadi teman satu sekolah Bapak Rudi ketika masa sekolah menengah pertama. Saat melihat foto masa muda Ibu Ainun, Habibie menjadi teringat saat masa sekolahnya dahulu. Adegan di sekolah yang di set memorable lainnya adalah ketika Pak Habibie muda mendatangi Ibu Ainun dan mengatainya gula Jawa. Karena secara fisik, pada saat itu Ibu Ainun memiliki kulit yang sangat hitam legam dan bertubuh gempal. Adegan ini menjadi memorable karena dipasangkan dengan adegan pertemuan kembali mereka di saat Pak Habibie yang sudah menjadi dewasa dan Ibu Ainun yang tumbuh dewasa. Lalu Pak Habibie justru menyebut Ibu Ainun yang dewasa itu dengan sebutan gula pasir karena Ibu Ainun telah bertransformasi menjadi gadis yang sangat cantik dan putih. Mereka sama-sama terpikat antara satu dengan yang lainnya. Walaupun pada saat itu Ibu Ainun banyak sekali yang mengincar, termasuk para pejabat negara atau anggota keamanan negara. Tetapi hatinya Bu Ainun tuh udah melekat gitu sama Pak Habibie. Jadi walaupun banyak di luar sana yang derajatnya lebih tinggi dari Pak Habibie, Ibu Ainun tuh tetap milih Pak Habibie gitu. Dan Ibu Ainun menetapkan pilihannya pada Pak Habibie untuk menjadi teman selama hidupnya. Sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk mereka berdua melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Pada scene pernikahan ini itu dibuat sesakral mungkin karena biar penonton itu mendapatkan feel-nya gitu loh. Kalau misalnya Pak Habibie sama Ibu Ainun tuh nikah ya kayak gini gitu. Terus setelah Habibie dan Ibu Ainun melangsungkan pernikahan, Ibu Ainun diajak oleh Pak Habibie menuju Jerman. Perjalanan dari Jakarta menuju Jerman menggunakan pesawat. Di dalam pesawat itu, Bu Ainun merasa ketakutan, takut akan terjadi sesuatu hal yang gak baik gitu loh. Entah itu pesawatnya jatuh atau apapun itu. Tapi Pak Habibie berusaha meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Dan Pak Habibie pun berjanji kalau dia akan membuatkan pesawat yang terbaik untuk Ibu Ainun. Gila, keren gak sih? So sweet banget. Seiring berjalannya dengan mahligai pernikahannya,
Ibu Ainun pun akhirnya mengandung anak pertama dari Pak Habibie. Walaupun kehidupan Ibu Ainun dan Pak Habibie pada masa itu sangat-sangat sederhana, tapi Pak Habibie tidak putus asa untuk membahagiakan Ibu Ainun. Pak Habibie tetap melanjutkan sekolahnya, melanjutkan pendidikannya sambil mengabdikan diri kepada negara Jerman untuk membuatkan sebuah kereta dengan bermuatan 200 ton. Pembuatan kereta yang Pak Habibie lakukan itu berjalan dengan baik dan mulus. Setelah tugas Pak Habibie membuat kereta dengan bermuatan 200 ton tersebut, kehidupan Pak Habibie dan Ibu Ainun itu menjadi lebih baik. Mereka menjalani rumah tangga di fase pada saat Pak Habibie sudah dikenal oleh masyarakat Jerman. Kayak udah benar-benar dikenal banyak masyarakat Jerman deh Pak Habibie. Dan terus saat itu juga Pak Habibie dikaruniai oleh satu anak lagi. Jadi udah dapat bahagia karena tender kereta 200 tonnya berhasil. Pak Habibie juga mendapatkan seorang anak. Tetapi saat itu juga Habibie mendapatkan kesedihan karena surat yang dia kirimkan untuk negara Indonesia yang menyatakan bahwa dia telah selesai dari pendidikannya dan dia ingin membuatkan sebuah pesawat untuk negaranya sendiri, itu ditolak oleh pemerintahan Indonesia sendiri. Tetapi di situ tuh Habibie tuh nggak putus asa, dia tetap walaupun dia ditolak oleh negara Indonesia, tapi dia tetap membantu negara Jerman. Dan pada saat itu akhirnya negara Jerman itu menjadi negara yang berkembang dengan baik karena alat transportasinya yang diciptakan oleh Pak Habibie. Mungkin karena karena melihat negara Jerman itu berkembang dengan pesat, akhirnya negara Indonesia mengizinkan Pak Habibie untuk membuatkan pesawat untuk negara Indonesia. Dan Ibu Ainun tuh pada saat itu tuh masih mengabdikan dirinya di Jerman sebagai dokter anak. Akhirnya Ibu Ainun bukan ditinggalkan ya, lebih tepatnya Ibu Ainun tinggal di Jerman bersama anak-anaknya dan Pak Habibie melanjutkan tugasnya di negara Indonesia untuk membuatkan sebuah pesawat. Singkat cerita, Ibu Ainun akhirnya balik ke Indonesia dan menemani Pak Habibie untuk pembuatan pesawatnya itu. Jadi karena negara Indonesia tuh belum terlalu punya banyak uang untuk membeli bahan-bahan dasar membuat pesawat, akhirnya Habibie dan Ibu Ainun itu menjelajah ke seluruh negara tetangga untuk meminta kerjasama agar proyek pembuatan pesawatnya itu tuh terlaksana dengan baik. Setelah berkeliling ke negara tetangga dan mendapatkan kerjasama itu, akhirnya pembuatan pesawat itu berjalan dengan baik dan lancar. Pada saat hari penerbangan, Presiden Soeharto itu tadinya nggak mau datang ke acara penerbangan pertama itu karena pada saat itu Habibie namanya sedang buruk-buruknya diberitakan oleh orang masyarakat. Tetapi pada akhirnya Pak Presiden Soeharto datang pada penerbangan pertama itu, dan itu benar-benar detik-detik kayak menegangkan gitu. Ini pesawatnya bakalan terbang atau enggak gitu loh. Bu Ainun tuh tetap megang tangannya Pak Habibie, so sweet banget kan, megang tangannya Pak Habibie, meyakinkan Pak Habibie kalau misal semua tuh akan baik-baik aja. Dan akhirnya pesawatnya tuh terbang dan semua rakyat Indonesia tuh pada bergembira karena itu pesawat pertama yang berhasil terbang di negara Indonesia dan dibuat oleh anak bangsa sendiri. Pesawatnya itu bernama N250 Gatot Kaca, itu buatan Pak Habibie. Setelah penerbangan pesawat tersebut, Pak Habibie dinobatkan sebagai wakil presiden membantu Pak Presiden Soeharto. Di saat Pak Habibie menjabat sebagai wakil presiden, Ibu Ainun itu selalu menemani Pak Habibie kemanapun Pak Habibie bekerja atau kemanapun Pak Habibie pergi. Tetapi di
saat masa kejayaannya Pak Habibie sebagai wakil presiden, Ibu Ainun divonis memiliki kanker ovarium. Di situ tuh scene sedih sih, tapi Ibu Ainun tuh punya kanker, tapi dia nggak berani bilang ke Pak Habibie kalau misalnya Ibu Ainun punya kanker, dan kehidupan tuh tetap berjalan normal aja, kayak nggak ada apa-apa. Nah, setelah Pak Habibie selesai dari masa jabatannya sebagai wakil presiden, Pak Habibie dan Ibu Ainun melanjutkan honeymoonnya. Jadi setelah sedih-sedih gitu, kita dapat bagian scene yang bahagia-bahagianya, melihat Pak Habibie sama Ibu Ainun tuh berduaan, mesra-mesraan. Itu tuh kayak kita tuh pengen yang kayak gitu juga gitu, karena bener-bener mereka tuh honeymoon berdua, kemana-mana berdua, mereka keliling Jerman berdua. Walau karena pada pertama kali mereka menginjakan kaki di Jerman, mereka belum sempat berkeliling Jerman tuh berdua, karena Pak Habibie sibuk dengan risetnya, dengan pendidikannya, dan Ibu Ainun pun saat itu sedang mengandung. Jadi mereka melanjutkan honeymoonnya di saat mereka sudah lanjut usia. Tapi ini paling so sweet sih, karena udah tua tapi mereka masih harmonis gitu kehidupannya. Nah, setelah honeymoon, mereka balik lagi ke Indonesia. Pada tahun 2010. Itu balik lagi ke Indonesia, Ibu Ainun itu masih segar aja, masih segar bugar. Terus tiba-tiba Ibu Ainun dan Pak Habibie itu ke rumah sakit, dan Pak Habibie dikasih tahu kalau Ibu Ainun itu mengidap kanker ovarium. Di situ Pak Habibie itu sangat panik, benar-benar panik banget, kayak seolah-olah besok tuh mau ditinggal sama Ibu Ainun. Akhirnya dia menelpon kedutaan Jerman yang ada di Indonesia untuk meminta izin bahwa dia akan membawa Ibu Ainun ke Jerman pada hari itu juga. Pada malam itu mereka berangkat ke Jerman, dan Ibu Ainun dibawa ke rumah sakit Munchen. Nggak tahu itu bener atau enggak ya namanya, pokoknya tulisannya Munchen itu nama sakitnya gitu. Di situ tuh Habibie berharap kalau Ibu Ainun mendapatkan pengobatan yang terbaik dan Ibu Ainun bisa pulih kembali. Tetapi setelah 9 kali melakukan operasi, Ibu Ainun tidak dapat progres apa-apa. Malah keadaan Ibu Ainun itu malah semakin memburuk. Anak-anaknya Pak Habibie pun sempat bilang kalau Pak, ikhlasin saja gitu, karena itu benar-benar kondisi Ibu Ainun itu sudah sangat parah, dan mungkin dengan kata ikhlasnya Pak Habibie sudah selesai gitu loh. Tapi Pak Habibie masih kekeh kalau misalnya Ibu Ainun itu bisa menemani Pak Habibie sampai akhir hayat Pak Habibie. Setelah dia berkeliling kota Jerman, Habibie pun balik lagi ke rumah sakit. Dan bisikin ke telinganya Ibu Ainun, itu tepat banget pas hari mereka anniversary yang ke-48 kalau nggak salah, lupa deh pokoknya yang ke-48 kayaknya. Pak Habibie bilang kalau misalnya Pak Habibie tuh bersyukur bisa dapetin Ibu Ainun, bisa dapetin cinta sejatinya. Itu scene-nya sedih sih, sumpah sedih banget, soalnya Pak Habibie nangis, Ibu Ainun nangis dengan keadaan koma. Nah, setelah Pak Habibie bilang itu, tepat tanggal 22 Mei 2020, Ibu Ainun menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Munchen yang berada di Jerman. Setelah itu cerita selesai, dan kita dikasih potongan film dokumenter di saat Ibu Ainun dimakamkan dan Pak Habibie mengurus batu nisannya Ibu Ainun. Itu aja sih review filmnya. Ya seru sih kalau misalnya kalian nonton, itu bakalan dapet filmnya gimana ya, maksudnya kalian dikasih oleh seseorang yang benar-benar menyayangi kalian tanpa melihat fisik atau apapun itu dari kalian. Pokoknya kalian harus nonton, itu bagus banget.
Nah itu dia, sekian review film Habibie dan Ainun dari saya. Sekedar informasi untuk kalian semua nih ya, film Habibie dan Ainun itu nggak cuma satu aja, tapi ada 3. Nah yang kedua itu lebih menceritakan kepada kehidupan Habibie-nya. Nah film yang ketiga itu menceritakan tentang Ibu Ainun. Pokoknya kalian harus nonton, karena di film-film tersebut itu dapat nilai kehidupan yang kalian ambil gitu loh. Pokoknya bagus banget buat kalian. Itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang-kurang dalam penyampaiannya. Saya juga manusia biasa yang terjadi salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.